Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan ke-9 dengan tema kontrak bisnis, pajak, dan SDM. Jadi, pebisnis harus bisa memahami berkenan tentang hukum, terutama tentang kerjasama antar perusahaan, bisa dengan supplier, bisa dengan customer, melalui kontrak bisnis. Yang kedua, pebisnis atau pengusaha juga harus memahami tentang pentingnya pajak. Nah, pajak itu berguna bagi pemerintah dalam membangun negara dan juga agar bisnis kita lancar, tidak terkena masalah tentang pajak. Dan ini kita bicara hari ini berkenaan tentang hukum. Ya, yang salah satunya adalah pebisnis harus membayar pajak yang dilakukan dari setiap transaksi yang dilakukan. Dan yang terakhir kita akan menyinggung atau membahas tentang SDM perusahaan. Pentingnya SDM perusahaan untuk kemajuan bisnis. Nah, bicara tentang SDM, sumber daya manusia, manajemen sumber daya manusia itu dulu ya. Sekarang berubah menjadi human capital. Jadi, human capital maksudnya adalah sumber daya manusia atau karyawan sekarang bukan hanya cuman eh, dikelola sumber daya tapi juga dijadikan sebuah aset yang penting bagi perusahaan. Makanya human capital, jadi modal. Modal yang penting bagi perusahaan. Nah, menyusun kontrak bisnis ini berkenaan tentang hukum. Kita definisi hukum harus paham. Hukum adalah peraturan atau norma tegas yang mengatur manusia dalam hidup bermasyarakat. Ya, jadi hukum itu di kalangan manusia ya, untuk kalangan yang lainnya enggak. Maksudnya kalangan jin atau kalangan flora dan fauna gitu ya, itu nggak termasuk dalam hukum positif. Jadi hukum adalah peraturan atau norma tegas yang mengatur manusia dalam hidup bermasyarakat dengan disertai sanksi bagi pelanggar ya. Jadi ada sanksinya terhadap yang melanggar hukum atau melanggar perjanjian dalam kontrak bisnis. Hukum memiliki unsur-unsur. Yang pertama adalah peraturan mengenai perilaku manusia dalam pergaulan masyarakat. Jadi bicara tentang perilaku di sini ya, diatur dalam hukum. Terus yang kedua bicara tentang peraturan yang disepakati bersama dan ini sifatnya mengikat dan memaksa agar semua unsur di masyarakat patuh terhadap aturan yang telah diberikan. Yang ketiga, peraturan tersebut diadakan oleh badan hukum resmi. Jadi disahkan oleh kalau misalnya dalam lingkupnya kota atau kabupaten itu sekelas dewan gitu ya, peraturan-peraturan. Ada juga hal yang bersifat langsung peraturan pemerintah gitu ya. Bisa perda atau misalnya keputusan dari pemerintah kota. Dan pelanggaran terhadap peraturan akan dikenakan sanksi yang tegas gitu. Ada konsekuensinya terhadap pelanggar peraturan. Fungsi hukum adalah pertama menjamin ketertiban dan keteraturan. Jadi salah satunya sebagai unsur yang ada di dalamnya tertib dan teratur. Yang kedua sebagai kontrol sosial ya. Jadi tidak semaunya sendiri, harus mengikuti aturan yang ada. Kalau misalnya bicara bisnis harus sesuai dengan kontraknya. Yang ketiga penyelesaian beda pendapat atau sengketa. Jadi kalau misalnya salah satunya one prestasi atau tidak melakukan uh, apa yang dijanjikan di perjanjian, itu akan terjadi sengketa biasanya. Prestasi itu bisa sengketa dan itu salah satunya alat untuk bantu untuk menyelesaikan sengketa adalah hukum itu sendiri. Dan keempat, cara peningkatan kualitas atau pembaruan masyarakat. Hukum itu terus berkembang, peraturan terus berkembang,
Dan ini untuk fungsinya untuk peningkatan kualitas, dan ini ya, akan mengatur yang ada di masyarakat, unsur-unsur yang ada di masyarakat. Syarat sahnya perjanjian, ya, ketika misalnya teman-teman berbisnis, ya, yang pertama dalam kontrak itu harus ada kesepakatan para pihak, jadi ada dua pihak yang harus sepakat terhadap isi perjanjian tersebut. Yang kedua, kecakapan para pihak, ya, dari segi umur, ya, cakap, maksudnya sudah bisa memahami tentang isi kontrak. Cakap di sini juga termasuk dari segi logika dan akal, ya. Jadi nggak boleh, ya, salah satunya tidak berakal, atau bahasanya satu nih apa namanya normal, satu nih gendeng kok. Terus yang ketiga, suatu hal tertentu. Jadi harus ada objek atau masalah yang jelas. Yang diperjanjikan itu apa? Kalau bicara tentang saya contoh perjanjian rumah, ya KPR, berarti objeknya ya rumah itu. Dan yang keempat, suatu sebab yang halal atau yang diperbolehkan. Bisa sesuai undang-undang, ya, sesuai ketertiban umum, dan juga sesuai dengan kesusilaan. Nggak boleh kontrak bisnis berkenaan tentang narkoba, tentang apa namanya prostitusi dan sebagainya. Jadi bicaranya sesuatu yang diperbolehkan oleh undang-undang. Bentuk perjanjian, ya, ada perjanjian lisan, dan ini agak sulit, ya, perjanjian lisan ini. Jadi biasanya kalau dalam bisnis, ya, nah, diskusi yang ada di warung kopi, diskusi yang ada di kafe, diskusi yang ada di resto, ya, itu baru preview atau awalan. Jadi komunikasi yang dilakukan itu baru awalan, baru setelah itu ada perjanjian tertulis. Karena perjanjian lisan itu pembuktiannya agak susah atau sulit, dan yang penting di sini perlu ada saksi. Maka dari itu, perjanjian bisnis diharapkan juga masing-masing pihak bawa saksi. Gitu ya. Jadi kalau misalnya saya perjanjian bisnis dengan orang lain, pihak kedua, saya harus bawa bagian legal saya, gitu ya. Atau bagian sekretaris, ya, agar minimal harus ada saksi, minimal harus ada yang mencatat. Yang kedua, perjanjian tertulis. Perjanjian tulis itu ada dua, ada yang akta otentik yang dibuat di hadapan oleh pejabat yang ditunjuk negara sesuai ketentuan undang-undang. Ya kalau di sini gampangnya ada notaris, ya, atau bagian apa unsur hukum. Atau yang kedua, akta surat bawah tangan yang tentunya dibuat sesuai ketentuan undang-undang. Jadi boleh perjanjian sewa menyewa tanpa di hadapan notaris, itu udah kuat, ya, dengan materai, ya. Jadi itu namanya akta surat bawah tangan, gitu ya. Nah, jangan lupa ketika buat akta surat bawah tangan maupun akta otentik harus ada saksi masing-masing. Jadi tidak boleh pihak satu, pihak dua saja. Diharapkan juga ada saksi yang di bawahnya juga. Jadi ada 4 yang tanda tangannya. Diharapkan seperti itu. Dan kalau misalnya bisnis-bisnis kecil, ya, nilainya bisnis kecil, ya akta surat bawah tangan aja karena biaya notaris mahal. Jadi akta notaris ya paling enggak itu kalau perjanjian minimal harus keluar 500.000 itu yang buat akta, yaitu notaris kan juga butuh biaya. Jadi teman-teman harus memperhatikan ini bisnis kecil atau bisnis besar. Jadi kalau bisnis besar diharapkan juga lembaran negara juga tercatat yang dicatat oleh notaris. Jadi butuh notaris atau tidak itu tergantung dari jumlah atau nilai dari perjanjian yang kita laksanakan. Tahapan dalam kontrak bisnis, nah ini yang saya bilang, ya, komunikasi itu biasanya dilakukan atau yang dilakukan pertama tahapannya adalah negosiasi. Di warung kopi, di kafe, di restoran, ini biasanya negosiasi awal. Dan kalau bisa sudah terjadi kesepakatan, tetap ditulis di MOU. MOU itu loh Memorandum of
understanding itu baru sama-sama mengerti. Jadi dibaca itu kontraknya. Jadi setelah komunikasi, negosiasi awal, dituliskan di MOU, dibaca masing-masing. Itu belum jadi perjanjian. Jadi masih baru untuk draft kalau MOU itu. Terus dilaksanakan studi kelayakan. Jadi kalau investasi capital expenditure, pengeluaran modal yang nilainya miliaran atau cukup besar ya, harus dilakukan studi kelayakan. Baru setelah itu bikin negosiasi lanjutan, dan negosiasi lanjutan itu kepastiannya dituliskan. Nah, setelah MOU dilakukan, sudah layak dalam hal bisnis, negosiasi lanjutan juga teknisnya sudah didiskusikan dua pihak, dibuatkan draft kontrak. Dan kontrak bisnisnya ini, perjanjian bisnis ini, saling mereview. Jadi, satu sama lain, pihak satu dan pihak dua harus membaca, saling mereview mana kata-kata yang merugikan di salah satu pihak, mana yang menguntungkan di satu pihak. Jadi harus win-win, gitu ya. Ketika draft kontrak itu sudah disepakati bersama, baru nanti ada penandatangan kontrak antara dua pihak. Nah, ini penutupan kontrak. Jadi kalau sudah sepakat, tanda tangan kontraknya. Yang keempat, ya ketika kontrak sudah dilaksanakan, perjanjian sudah dilaksanakan kedua pihak, harus dilaksanakan kontrak yang ada di perjanjian tersebut. Penafsiran, pemenuhan prestasi, atau pemenuhan perjanjian yang ada di sana. Dan ketika ada masalah, uang prestasi salah satunya, atau kedua-keduanya bermasalah, gitu ya, bisa dilakukan penyelesaian sengketa jika ada. Bisa di bawah tangan atau melakukan kekeluargaan, kompromi kekeluargaan, atau melalui pengadilan. Seperti itu. Nah, subjek hukum yang dianggap cakap itu ya, yang dianggap cakap itu adalah manusia atau seseorang ya, perorangan ya, yang dewasa. Dewasa itu kalau hukum bukan umurnya 17 ya, tapi minimal 21 tahun. Beda dengan KTP. Dan yang kedua, tidak di bawah pengampunan atau bahasanya cakap ini selain umurnya cukup, ya logika sama apa namanya, kenormalan ya. Itu harus ada ya. Bisa mampu berpikir ya. Jernih, nah itu boleh. Jadi tidak di bawah pengampunan, ada penetapan hakim untuk pengampunan. Jadi bisa saja yang kedua, hakim itu juga mengatakan tidak layak karena tersangkut masalah hukum. Jadi kalau apa namanya ya, narapidana itu tidak diperbolehkan selama menjadi apa namanya, sakitan atau menjadi terdakwa ya. Yang kedua, badan hukum. Jadi selain perorangan juga bisa badan hukum. Badan hukum bisa yang publik ya, yang negara, punya negara, ada yang private. Private ya. Soalnya tulisannya ini apa? Agak salah itu tipe. Private itu ya koperasi, PT, yayasan, sedangkan badan hukum publik itu pemerintah, BUMN, BUMD, dan sebagainya. Tahapan penyelesaian sengketa ya, pertama dilakukan somasi dulu. Somasi itu adalah mengingatkan. Ya. Saya mengingatkan bahwa hutang Anda sudah melewati 1 bulan dari jatuh tempo. Itu disomasi. Kalau misalnya tidak dibayar, kami akan melanjutkan ke pengadilan atau gugatan. Nah, selama proses masa waktu ketika melayangkan somasi ke arah gugatan itu bisa dilakukan mediasi. Nah, ketika somasi tidak diindahkan, lanjutnya adalah gugatan. Dilakukan gugatan oleh lembaga hukum atau bantuan hukum perorangan. Setelah melakukan gugatan, masih bisa dilakukan mediasi, bisa dibatalkan gugatannya. Bisa dengan melakukan mediasi kekeluargaan. Ya.
Tetapi kalau sudah masuk sidang pengadilan, tidak ada mediasi. Jadi harus argumennya ada di pengadilan. Jadi saling sesama pihak itu harus berargumennya bukan di bawah tangan, bukan mediasi, tetapi sudah langsung di pengadilan, memberikan bukti-bukti yang cukup. Nah, di sana sudah tidak bisa dilakukan mediasi, yang ada hanya menang dan kalah. Ketika pihak yang menang bisa melakukan eksekusi terhadap yang kalah di pengadilan. Seperti itu. Nah, hari ini kita juga lanjutnya akan belajar tentang pajak. Pajak itu penting nggak sih bagi pebisnis ya? Nah, kalau misalnya kita tidak merancang pajak di awal, kita akan kesulitan untuk memperbesar bisnis ya. Karena semua negara pasti ada aturan terhadap pajak. Dan kita harus memenuhi itu, karena itu kewajiban warga negara. Jadi kalau kita mengabaikan pajak, bisa saja bisnis kita terhenti ya, atau dipilotkan, atau karena melanggar hukum ya harus membayar denda dan sebagainya. Jadi kalau kita punya visi untuk menjadikan perusahaan berkelas dunia, menjadikan pajak sebagai sebuah aspek yang harus diperhatikan ya, karena ini syarat untuk masuk sebuah negara atau berbisnis di negara tersebut. Kalau ingin besar, kalau ingin hanya cuma jual satu rombong, dua rombong gitu ya, ya jualan mie ayam itu nggak perlu. Tapi kalau sudah punya 50 cabang gitu ya, perlu ada badan hukum. Ketika bicara badan hukum seperti PT, perseroan terbatas, mau tidak mau nanti harus membuat NPWP, pintu pembuka pajak itu, nomor pokok wajib pajak, alias NPWP. Ketika sudah punya NPWP, jadi kewajiban pajak semuanya mengikat, melekat juga terhadap objek pajak. Melaporkan pajak dengan jujur belum tentu lebih banyak bayar pajaknya dan akan merasa tenang karena tidak melanggar aturan. Jadi kalau kita bisa melakukan perencanaan pajak, ya, kita tahu tentang aturan hukum berkenaan tentang pajak, kita bisa melihat mana yang wajib harus dibayar, mana yang bisa dilakukan pengurangan pajak, gitu ya. Maksudnya pengaturan itu bukan kemplang, tapi pengaturan itu adalah kita melakukan perencanaan pajak sesuai dengan aturan dan tidak melanggar ya, dan tidak melanggar. Kita bisa mengurangi itu. Jangan sampai ya, saya kasih contoh logistik di situ ya. Saya saya sensor ya perusahaannya. Ini berkenan tentang penggelapan pajak. Jadi penggelapan pajak yang cukup besar karena bertahun-tahun laporannya tidak sesuai dengan fakta. Ketika dilakukan pemeriksaan pajak ya, akhirnya kena denda, akhirnya kena kurang bayar. Ya. Nah, di logistik ini karena pemiliknya tidak sanggup bayar pajak karena penggelapan tersebut ya dan kena denda, akhirnya kepemilikannya lepas ya. Karena asetnya apa namanya sedikit kecil, kasnya nggak cukup, akhirnya butuh orang lain di luar untuk menutup. Jadi pinjaman ya, pinjaman. Kita uang dari luar itu kan pilihannya ada dua ya, dengan hutang atau memasukkan investor menjadi pemilik gitu ya. Nah, ketika hutang itu tidak bisa dilakukan karena mungkin sudah punya hutang yang cukup besar, maka pilihan lainnya adalah memasukkan melalui ekuitas, melalui menjadi pemegang saham. Dan ketika sahamnya lebih besar, orang yang di luar daripada kita, pemiliknya, yang mau tidak mau kepemilikannya akan berpindah. Jangan sampai kita yang mendirikan perusahaan akhirnya berpindah kepemilikan perusahaannya karena kita butuh uang berkenaan tentang pembayaran pajak akibat kita melakukan penggelapan pajak. Seperti itu ya. Yang berikutnya kita bicara tentang urgensi SDM.
SDM ini penting ya untuk perusahaan. Sekarang menjadi capital modal, human capital. Jadi ketika kita melakukan rekrutmen SDM, itu sama aja kita membeli aset. Aset yang bagus kalau bisa. Aset yang produktif, yang bisa memajukan perusahaan. Jadi bukan hanya cuma biaya. Kalau dulu SDM itu dianggap sebagai cost, biaya. Tapi sekarang dianggap sebagai modal, human capital. Jadi sebagai aset yang bisa meningkatkan kapasitas perusahaan. Oleh karena itu, hal yang terpenting adalah kita harus bisa meneliti dalam merekrut. Dan hanya orang terbaik yang kita rekrut. Karena kita bekerja dengan orang yang tepat, orang yang bagus, itu akan membantu kita dalam ekspansi. Tapi kalau kita rekrutmen dengan orang yang salah, bukan meningkatkan kapasitas perusahaan, malah menjadi beban nantinya perusahaan. Dan karyawan yang kita rekrut ya, berilah tugas sesuai dengan kemampuan untuk memaksimalkan produktivitasnya. Jadi kita hitung ya, workload analisisnya, analisis beban kinerjanya, dia kerja bagian apa, terus keahliannya apa, kita sesuaikan, dan kita tingkatkan produktivitasnya. Keberhasilan usaha tergantung pada kualitas stafnya. Pada gelarnya hal itu tergantung pada penempatan, pengelolaan, dilakukan pelatihan, sehingga menjadi aset terbaik perusahaan. Gitu ya. Pak, boleh nggak merekrut saudara atau teman sendiri? Boleh, asal sesuai dengan kemampuan yang ada ya. Dan kalau bicara tentang rekrutmen, nah itu adalah personal garansi. Kalau seandainya kita tidak bisa menjamin ya bahwa orang tersebut bisa kerja dengan baik, akhirnya nanti takutnya kena ke kita ya. Saya dulu punya pengalaman, ada teman yang memasukkan staf apa namanya keluarganya di perusahaan ya, dan yang dimasukkan itu tidak perform ya. Kinerja 1 bulan kurang bagus, kinerja 3 bulan tidak bagus gitu ya. Akhirnya ya direksi memanggil beliau yang memasukkan orang tersebut ya. Nah, direksi tinggal bilang kayak gini, ini kan yang masukkan kamu ya, dan kamu bertanggung jawab ya, personal garansi maksudnya. Bertanggung jawab terhadap kualitas dari karyawan ini. Tolong dibuat pelatihan atau tolong didampingi agar kerja-kerjanya bisa bagus. Tetapi kalau misalnya tidak juga bagus, ya mau tidak mau harus dilakukan PHK ya. Dan yang harus melakukan PHK adalah bukan direksi, adalah orang yang rekrut. Nah ini ya tega nggak tega ya kalau misalnya saudara sendiri kita yang masukkan tapi kita yang memecat gitu, itu kan kurang bagus ya. Makanya harus diperhatikan sekali berkenaan tentang kapasitas dari SDM yang kita rekrut. Dan hal yang terpenting juga di SDM adalah mentaati aturan perusahaan. Jadi kita berkaitan dengan hukum ya, agar kita juga di perusahaan itu nyaman dalam bekerja, semuanya tertib, masuk kerjanya, pulangnya juga tertib, terus apa namanya kerjasama antar karyawan itu juga berjalan baik. Jadi perlu mentaati aturan perusahaan dan dilakukan itu harus dimulai dari pimpinannya dulu, dari pebisnisnya dulu, dari pemiliknya dulu, dari manajernya dulu. Jadilah teladan perusahaan. Secara pribadi, taatilah kaidah dan peraturan perusahaan untuk menanamkan keharmonisan dan kepercayaan. Berusaha terlebih dahulu mentaati kultur atau prinsip bisnis perusahaan merupakan satu faktor keberhasilan dalam pemimpin. Jadi kalau ingin jadi pemimpin ya harus memberikan contoh yang bagus terhadap karyawannya. Ketika aturan tersebut diterapkan ya, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Oke, sekarang kita bicara tentang absen ya. Absen.
teman-teman absen di e-learning dengan menjawab pertanyaan diskusi ya. Mengapa sih pengusaha butuh jaringan bisnis? Ini praktek dari jaringan bisnis. Nah, tugasnya di minggu depan adalah melakukan capture foto ya, dengan cara bergabung ya ke grupnya KWU Vape UM Surabaya. Nah, grup Facebook ini ya jumlahnya sudah 646 anggota. Ini dari peserta kuliah KWU tahun sebelumnya gitu ya. Dan ini adalah sebenarnya jaringan bisnis. Teman-teman bisa melakukan iklan di sini, dan di situ adalah jaringan bisnis teman-teman Universitas Muhammadiyah, terutama di Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah lulus juga kuliah KWU atau kewirausahaan, bisa transaksi bisnis dan sebagainya. Dan ini penting ya tugas jaringan bisnis. Jadi minggu depan adalah gabung di grup KWU Vape UM Surabaya, terus setelah itu di capture fotonya ya. Nah, berikan nama, name, dan dimasukkan ke dalam Word dan dikirim ke PJMK. Dikumpulkan ke PJMK dan nanti dari PJMK akan kirim ke saya. Seperti itu ya. Jadi ada diskusi, learning sebagai absen, mengapa pengusaha butuh jaringan bisnis, dan yang kedua tugas jaringan bisnis adalah gabung di grup KWU Vape UM Surabaya. Silakan ketik di searchingnya di Facebook ya, nanti akan ketemu grup tersebut. Silakan gabung ya, tinggal diklik gabung, nanti saya akan approve berkenan tentang keanggotaannya. Seperti itu. Saya kira cukup ya kuliah hari ini ya. Mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata salah. Semoga ilmunya bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.